Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya hargai. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan online, masih dalam channel YouTube saya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang saya hormati. Sebelum kita memasuki materi hari ini, tentu saja alangkah baiknya silakan untuk bisa mensubscribe dan men-like terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman untuk mengikuti perkuliahan online ini. Oke, terima kasih banyak. Hari ini kita masih berbicara atau ada di mata kuliah yang sama di minggu yang sebelumnya, yaitu Cross Culture Understanding. Terima kasih banyak, mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam keberkahan, dan semuanya yang paling utama adalah sehat ya, sehat lahir dan batinnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita masih berbicara tentang Cross Culture Understanding. Tentu saja kita akan membahas materi yang utamanya yang terkait dengan culture shock ya. Jadi untuk materinya sebenarnya sudah saya berikan, hanya di sini tentu saja kita akan memaparkan beberapa hal terkait dengan culture shock. Namun sebelumnya kita ulas terlebih dahulu kaitan atau yang berkaitan dengan cross culture understanding. Adakah teman-teman masih ingat cross culture understanding itu apa? Betul. Dimana di sini kita memahami atau adanya proses pemahaman terhadap konteks kebudayaan yang berbeda begitu. Apakah perlu untuk kita? Tentu saja perlu ya teman-teman, karena kita berada dalam lingkungan atau dalam satu lingkungan yang berbeda karakternya, yang berbeda etnisnya, yang berbeda adat istiadatnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa berkehidupan yang selaras? Tentu saja cross culture understanding ini perlu untuk kita pahami secara bersama gitu. Oke, berkaitan dengan culture shock ya, tentu saja sebelum membahas culture shock, kita ketahui bahwa yang dikatakan atau yang disebut terkait dengan cross culture understanding ini, kita bisa pahami dari beberapa konteks wilayah. Yang pertama adalah cross culture yang bersifat behaviorist, functionalist, kognitif, dan simbolis. Masih ingat teman-teman terkait dengan hal yang itu? Coba jika masih ingat, boleh nanti di komen ya apa yang dimaksud dengan culture yang berdasarkan behaviorist, atau culture yang berkaitan dengan functionalist, atau culture yang bersangkutan dengan kognitif, atau culture yang bersangkutan dengan simbolis. Silakan teman-teman boleh komen ya sebagai bentuk apresiasi mengikuti perkuliahan online ini. Oke, make a point berbicara tentang cross culture, maka cross culture understanding ini tentu saja tidak bisa dilepaskan daripada konteks kebudayaan, konteks terhadap sejarah, konteks terhadap pemahaman karakter, pemahaman etnis, pemahaman adat istiadat. Nah, pasti tentu saja di sana kita menemukan gejala atau culture shock. Apa yang dimaksud dengan culture shock? Betul sekali, secara terjemahan culture shock ini disebut sebagai budaya yang kaget. Nah, budaya yang kaget itu yang seperti apa? Nah, oke, di sini saya menemukan satu tulisan dari yang ditulis oleh Dr. Carmen Duanipa ya, berbicara tentang culture shock. Culture shock, apa yang dimaksud dengan culture shock? Nah, sebenarnya gejala culture shock ini sudah diperkenalkan itu pada abad ke-19 ya, dimana adanya perpindahan yang seperti apa? Perpindahan seseorang, baik seseorang ataupun beberapa orang tertentu, yang dia to a completely new environment, yang dia tentu saja menemui atau lingkungan yang baru ya. Jadi pasti selalu ada culture shock. Oke, betul sekali. Nah,
Kira-kira culture shock ini apakah bersangkutan atau berkaitan dengan perasaan kita? Exactly ya. Di sini ada satu tulisan. Wisdom expresses lack of direction, the feeling of not knowing what to do or how to do things in a new environment. Tentu saja kita belum memahami terhadap konteks satu tempat atau satu budaya tertentu, maka perlu ada pemahaman di dalamnya. Nah, kaget budaya bisa juga terjadi karena ada gejala tertentu. Contohnya seperti apa? Di sini disebutkan, we can describe culture shock as a physical and emotional discomfort one suffers when coming to live in another country or a place different from the place of origin. Nah, kadang yang dimaksud dengan culture shock juga bisa kita sebut diantaranya adalah ketika seseorang mengalami perpindahan satu tempat ke tempat lain, maka dia akan mengalami budaya culture shock. Atau dalam istilah kita sering disebut ada rasa ketidakbetahan seseorang untuk bisa tinggal di lingkungan tersebut. Kenapa? Karena ada beberapa gejala di dalamnya. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil lihat sama-sama ya papernya yang sudah saya kirim. Oke. Nah, di sini ada beberapa gejala, ya, betul sekali. The symptom of cultural shock can appear at different times, ya. Jadi tentu saja ada beberapa gejala, dan diantaranya adalah ada beberapa symptoms atau ada beberapa kendala yang dialami oleh seseorang terkait dengan culture shock ini. Nah, diantaranya adalah seseorang yang mengalami kesedihan, betul. Di sini disebutkan sadness, melankoli ya, lines ya. Atau yang kita ketahui bahwa sadness di sini adalah berupa bentuk kesedihan atau merasa sendiri gitu. Dia merasa sendiri di lingkungannya, dia berasa bahwa dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Maka ini yang disebut sebagai gejala culture shock. Maaf. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, lalu ada yang kaitannya dengan bentuk atau di sini disebut sebagai preoccupation with health, atau yang biasa kita sebut seseorang mengalami ada gejala terkait dengan kesehatan, ya. Misalnya seperti apa? Bisa jadi ketika seseorang mengalami perpindahan satu tempat ke tempat lain, maka dia terkena flu, terkena batuk, atau misalnya punten bolak-balik ke kamar mandi ya, sampai misalnya dia merasa meriang. Nah, itu juga disebut sebagai simptom atau gejala daripada culture shock. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya tentu saja yang dimaksud dengan simptomnya itu adalah di mana dia mengalami alergi ya, alergi, atau misalnya bisa jadi gatal-gatal, atau bisa jadi ada bagian di tubuhnya yang mendadak menjadi luka begitu ya. Itu disebut sebagai gejala atau daripada culture shock itu sendiri. Atau di sini disebutkan dalam paper ini insomnia ya, atau di sini bisa jadi dia menjadi demam. Kebayangkan bagaimana sih kalau misalnya bisa demam? Pernah tidak sih kalian merasakan culture shock ini? Boleh dong ya diceritakan bagaimana gejalanya. Atau misalnya bagi kalian yang dulu sebelum perpindahan ke kuliah, ke bangku kuliah, terus kalian pernah tidak mengalami culture shock ini? Misalnya bisa jadi kalian sakit gitu ya ketika tidak terbiasa menerima tugas dari dosen misalnya ya, karena semua dosen misalnya serentak memberikan tugas begitu ya. Nah, itu artinya berarti kita mengalami culture shock. Atau misalnya yang saat ini yang kita alami ya, jadi serentak seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu melakukan lockdown ya, dimana memang kita melakukan
semua aktivitas cukup hanya di rumah saja begitu ya. Lalu dengan waktu yang sama juga kalian mendapatkan tugas yang sama dari beberapa dosen. Bisa jadi di antara kalian misalnya ada yang terkena sakit, ada yang terkena gejala mules-mules, atau ada yang terkena stres ya. Maka di sini posisi kita ada dalam masa atau culture shock. Artinya budaya yang memang membuat kita atau keadaan kita itu menjadi kaget begitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, di sini kalian bisa baca ya beberapa gejala lainnya, termasuk misalnya berasa jauh dengan keluarga ya, atau misalnya berasa hatinya atau perasaannya terluka, merasa bahwa dirinya melankolis, sendirian ya. Maka itu adalah termasuk ke dalam gejala atau simptom daripada culture shock begitu. Nah, kalau kalian coba lihat di halaman yang selanjutnya. Oke, tentu saja untuk gejala culture shock ini itu mengalami beberapa step ya. Jadi ketika kita lihat ada orang yang memang dia pandai untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, jadi menurut dia tidak ada masalah begitu ya. Ada juga yang memang orang yang memang sulit untuk bisa berinteraksi dengan sekitarnya, yaitu ya bagi dia yang merasa sulit untuk bisa keluar dari lingkungannya, maka menurutnya pasti culture shock ini akan sangat berat untuk dijalani begitu ya. Oke, kita lihat di halaman yang selanjutnya ada beberapa hal. Yang pertama, adalah ketika berbicara penyesuaian dengan lingkungan ya, tadi sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya adalah di poin yang kedua, maka di sini a person may encounter some difficult times and crisis in daily life, atau dia merasa bahwa dia menemukan beberapa krisis atau kendala dalam hidupnya ya. Terus gejala dari culture shock juga yang poin ketiganya di sini adalah gaining some understanding of the new culture, di mana seseorang memang menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada. Tentu saja ini tidak mudah ya, dan ini diperlukan diperlukan feeling atau diperlukan pemahaman kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, tentu saja akan merasa sangat sulit kalau misalnya ada seseorang yang selalu merasa dirinya melankolis atau menyendiri, tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar, dan itu juga sebenarnya tidak diperkenankan juga. Nah, selanjutnya di poin keempat, the person realize that the new culture has good and bad things to offer. Tentu saja kita bisa memaknai mana yang bisa kita ikuti dan mana yang tidak diikuti. Contohnya yang seperti apa? Banyak sekali contohnya ya. Ketika kita berada di negara India, tentu saja kita tidak diperkenankan untuk bisa memakan daging sapi begitu ya. Kenapa? Karena daging sapi dianggap keramat bagi orang India. Tentu saja di sini kita harus menghormati begitu. Jadi kita tidak boleh semena-mena makan daging sapi di depan orang India yang tentu saja sapi itu dianggap sebagai keramat begitu ya. Atau contoh lainnya juga masih banyak. Kalian bisa menyontohkannya, boleh nanti di komen juga ya, cukup di laman ini saja. Dan seterusnya adalah poin kelimanya, the fifth stage is the stage that is called the re-entry shock ya, dimana memang seorang itu mulai masuk begitu ya. Artinya di sini this occurs when a return to the country of origin is made.
dimana memang seseorang mulai apa kira-kira, mulai menerima ya, mulai menerima bagaimana proses dari kebudayaan itu berlangsung. Nah, begitu ya. Tentu saja di sini yang harus atau poin-poin yang harus kita ikuti supaya kita terhindar dari gejala culture shock. Di sini ada juga ya, how to fight culture shock. Kalian bisa lihat di halaman yang selanjutnya. Oke, bentuklah culture shock ini sebagai sebuah hobi. Hobi maksudnya seperti apa? Artinya dimanapun dan kapanpun kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, begitu ya. Artinya kita harus baca dong ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita tidak baca, begitu. Kita melakukan atau bebas tanpa aturan, itu pun juga disalahkan, tidak diperkenankan. Lalu selanjutnya adalah don't forget to the good things you already have. Tentu saja kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Jadi kalaupun misalnya ketika sebelum masuk S1 terus kalian berniat untuk S1, artinya kalian harus menyiapkan diri dan memantaskan diri untuk bisa menjadi seorang sarjana, begitu ya. And next, remember there are always resources that you can use, begitu ya. Jadi apapun keadaannya ya kita harus menikmati dan menjalankannya, tentu saja dengan aturan yang sudah ada. Be patient, selalu bersabar ya, karena tidak setiap lingkungan itu bisa diterima langsung oleh kita. Artinya harus ada proses sabar di dalamnya. Learn to be constructive. Kita harus membuat atau belajar dengan hal-hal yang berbentuk konstruktif. Seperti apa? Ketika kita mempelajari satu kebudayaan, maka kita harus membuka hati, harus membuka diri, harus berpositive thinking bahwa kita mampu bergaul dengan siapapun dan kapanpun, begitu ya. Don't try too hard. Jadi jangan dipaksakan, karena ketika dipaksakan maka akan menyalahi diri kita dan ini tidak baik ya. Nah, di sini ada beberapa pointernya juga. Kalian boleh menyebutkan atau mengomen beberapa hal yang terkait dengan how to fight culture shock ya. Oke, jadi intinya adalah ketika berbicara culture shock, pasti semua orang mengalami culture shock atau kaget budaya ya, tidak terkecuali siapapun. Oke, teman-teman, saya kira untuk perkuliahan daring ini cukup. Silakan untuk bisa komen ya di kolom komentar, dan sekali lagi jangan lupa untuk bisa mensubscribe dan men-like terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi teman-teman untuk mengikuti perkuliahan daring ini. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu keep fight, selalu keep fire, selalu stay healthy ya, dan selalu bahagia ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengikuti kuliah daring ini. Before we will end our study together, let's close our program by hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi masih di channel yang sama. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.